Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di Warung Kopi Kripto ini kita akan selalu membahas dan mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang email dari Hinman. Jadi mantan ketua SEC, kita akan membahas email Hinman dan apakah dengan dibukanya email dari Hinman di pengadilan itu benar-benar akan membantu Ripple dalam perselisihan hukum mereka dengan Securities and Exchange Commission atau SEC, teman-teman. Jadi teman-teman, setelah melalui banyak pertikaian hukum, akhirnya Ripple membagikan konten yang sangat dinantikan dari email-email mantan Direktur SEC yang bernama William Hinman. Namun para pengamat menyatakan bahwa email-email tersebut tidak mengungkap informasi baru yang dapat membantu Ripple dalam gugatannya terhadap SEC, teman-teman. Jadi email-email Hinman ini mencakup pertukaran pesan di antara Hinman dan anggota staf SEC dalam persiapan pidatonya pada tanggal 14 Juni 2018, di mana ia membahas bagaimana aset digital yang berbeda itu dapat diatur oleh SEC, teman-teman. Kemudian pernyataan Hinman bahwa Bitcoin dan Ethereum itu bukanlah sekuritas telah menjadi fokus perhatian sebelum adanya rilis dari email-email ini, teman-teman. Beberapa orang berharap email-email tersebut akan menunjukkan bahwa SEC telah secara sepihak memilih dua pemenang, yaitu Bitcoin dan Ethereum, dibanding koin-koin lain yang ada di dunia kripto. Namun para ahli hukum yang diwawancarai oleh Decrypt ini skeptis tentang sejauh mana hal ini atau keberadaan email-email ini, teman-teman, akan bisa membantu Ripple dalam kasusnya melawan SEC. Jadi para pengamat hari ini mencatat bahwa email-email tersebut memiliki nilai yang lebih rendah dari segi hukum dan lebih banyak hanya sekedar membangun dukungan publik terhadap perubahan dalam regulasi kripto, teman-teman. Jadi sebagai salah satu contoh, teman-teman, ada seorang yang bernama Austin Campbell. Ini adalah mitra pengelola di Zero Knowledge Consulting, menulis di Twitter bahwa email-email tersebut itu lebih membantu dalam menunjukkan bahwa SEC itu tidak pantas untuk mendapatkan keuntungan dari keraguan terhadap tindakan mereka saat ini terhadap dunia kripto, teman-teman. Namun ia menambahkan bahwa email-email ini hanya menambah potensi kemenangan bagi Ripple di pengadilan opini publik, teman-teman. Jadi bukan di pengadilan secara hukum yang sedang berlangsung, tapi hanya sekedar memenangkan opini publik, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat, teman-teman, ada yang seorang bernama Gabriel Shapiro. Ini penasihat umum untuk Delphi Labs. Dia juga menyebut bahwa email-email tersebut adalah sebagai nothing burger yang tidak mengungkapkan hal baru yang dapat membantu kasus Ripple, teman-teman. Kemudian juga kita tahu bahwa Brett Garlinghouse, CEO dari Ripple Lab, itu juga menyatakan keprihatinannya bahwa SEC menggugat Ripple Lab dan para pendirinya, meskipun kepala divisi mereka yaitu William Hinman sendiri dengan sengaja menciptakan kebingungan tentang regulasi yang ada di dalam dunia kripto, teman-teman. Jadi dalam email-email tersebut itu kalau kita lihat, teman-teman, staf SEC ini berdiskusi dengan Hinman dalam beberapa konsep untuk pidatonya, teman-teman, termasuk pengklarifikasi pandangan SEC tentang penerapan uji Howey serta ide
untuk menambahkan sesuatu yang lucu dan menarik sebagai judul pidato. Malah kita lihat di sini teman-teman, akhirnya SEC memilih judul yang bernama dengan judul When Howie Met Gary. Jadi ini semacam plesetan teman-teman. Jadi dokumen yang seharusnya serius malah dibuat guyonan oleh William Hinman dengan judul yang lucu. Ini kita seperti judul film teman-teman. Ada judul film yang bernama When Harry Met Sally. Jadi ini dibuat banyolan dalam sebuah dokumen yang berhubungan dengan aset kripto yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sipil Amerika, yang seharusnya dokumen serius ini nuansanya seperti main-main dengan judul yang lucu teman-teman. Jadi dalam versi awal draft yang dibuat pada tanggal 24 Mei, Hinman menulis bahwa menurut pandangannya persyaratan pengungkapan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Federal itu tidak berlaku untuk Bitcoin atau Ethereum, namun berlaku untuk token-token lainnya. Namun sehari sebelum pidato itu terungkap di pengadilan teman-teman bahwa salah seorang staf yang ada di SEC itu memberikan peringatan dan memberikan saran kepada Hinman pada saat ingin menyatakan bahwa Bitcoin bukan sekuritas, karena ia khawatir akan dampaknya terhadap tindakan-tindakan SEC kepada dunia kripto di masa depan teman-teman. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini, meskipun email-email dari Hinman, mantan ketua SEC ini telah dirilis di publik, tampaknya email-email tersebut tidak membawa informasi baru yang signifikan yang dapat membantu Ripple dalam gugatannya melawan SEC. Namun yang kita lihat bahwa email-email tersebut memperlihatkan tentang adanya ketidakpastian dan kebingungan di dalam staf atau di dalam jajaran pimpinan SEC, bagaimana cara mereka bersikap terhadap aset digital teman-teman. Dan ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kasus ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di antara staf sendiri ada semacam kebingungan untuk menentukan sikap terhadap keputusan SEC teman-teman. Jadi ini adalah pembahasan kita teman-teman tentang email Hinman. Jadi kalau kita lihat ternyata secara hukum itu tidak terlalu berdampak terhadap hukum yang sedang menjerat yang dialami oleh Ripple, tetapi secara opini publik mungkin publik akan lebih mendukung Ripple, tetapi kita tidak tahu pandangan hakim terhadap email ini, karena kalau kita lihat di sini email ini tidak mengungkapkan fakta-fakta baru yang bisa menguntungkan Ripple teman-teman. Namun yang jelas kita dari email-email ini kita bisa melihat kegamangan, keraguan-raguan, dan kebingungan dari banyak staf yang ada di dalam SEC pada saat mereka dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana secara hukum federal menyikapi tentang aset digital yang ada di Amerika teman-teman. Jadi kalau kita bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia, kita lihat bahwa pemerintah Indonesia itu lebih cerdas daripada pemerintah Amerika, karena kita di Indonesia dengan tegas dinyatakan bahwa Ripple, XRP, kemudian Bitcoin maupun Ethereum itu aset digital teman-teman. Sementara sampai hari ini sudah berjalan hampir 2,5 tahun, Amerika Serikat masih bingung bagaimana cara menyikapi dunia cryptocurrency dan dunia blockchain. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat dan menambah literasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.